kembali lagi di Herstory Puan Bersuara Puan Berdaya. Tadi masih ada yang belum dijelaskan nih Bu oleh Bu Reti mengenai mitos kesuburan gitu ya, atau perempuan harus melayani. Silakan Bu. Oke, tentang kesuburan. Karena perempuan selalu dianggap dia subur, maka kalau satu pasangan suami istri tidak mempunyai anak, maka yang disalahkan adalah istrinya. Karena dianggap istrinya tidak subur. Padahal untuk menjadi satu embrio dibutuhkan spermatozoa dan sel telur. Jadi kalau spermatozoanya tidak cukup jumlahnya, spermatozoanya jelek pada tampilannya, performance dari anatominya, maka ini tidak bisa membuahi sel telur. Sehingga ini yang menyebabkan nanti bisa terjadi kekerasan seksual yang berbasis budaya ini dengan menyatakan perempuan yang salah. Lalu dia harus nikah lagi dan sebagainya. Lalu yang satunya lagi adalah tentang perempuan harus suci gitu ya. Nah, disucikan tadi ini bisa dengan sunat perempuan. Tadi kita mengenal itu. Tapi ini sunat perempuan ini tidak ada aspek positifnya secara kesehatan. Tidak ada sama sekali. Ini berbeda dengan lelaki. Karena lelaki itu yang dipotong adalah preposium atau kulitnya, yang itu kalau tidak dipotong, dia ketika kencing, ada kotoran yang tertinggal di sana. Nah, pada perempuan berbeda. Untuk kencing dia mempunyai lubang tersendiri, sedangkan klitoris itu sangat kecil. Dan untuk melihat itu ada kulitnya, preposiumnya, itu juga tidak mudah. Sehingga sering dilakukan pada perempuan sunat ini adalah dengan hanya melukai. Justru karena dilukai sedikit itulah, maka dia akan jadi sakit karena bekas lukanya itu. Sehingga waktu hubungan suami istri bisa jadi perempuan menjadi kesakitan. Sehingga ini yang sebetulnya tidak tepat untuk dilakukan. Begitu. Oke, terima kasih Bu atas penjelasannya. Dari kedua narasumber tadi kita sudah mendapatkan penguraian masalah. Selanjutnya saya ingin mengetahui mengenai solusi apa sih yang bisa ditawarkan atau yang upaya yang bisa dilakukan atas masalah tersebut. Silakan Mbak Yuyut untuk upaya penyelesaian apa yang bisa dilakukan. Karena problemnya budaya, maka kemudian solusinya juga harus solusi budaya, mengubah budaya. Nah, ada istilah namanya habitus. Habitus itu adalah satu konsep bagaimana kita mengubah praktek sosial, ya, praktek sosial masyarakat yang dituntun oleh cara pandang budayanya mengenai kekerasan seksual atau terhadap perempuan. Nah, ada dua level yang menurut saya perlu disasar. Pertama adalah level struktur. Kalau kita bicara level struktur berarti institusi keluarga, institusi masyarakat, dan negara. Negara nanti melalui peraturan-peraturan undang-undang dan lain-lain, itu memang harus ada perubahan. Harus ada kebijakan-kebijakan untuk mengubah itu. Termasuk di level masyarakat adalah melalui institusi pendidikan. Jadi harus ada kurikulum ya, mulai dari PAUD sampai universitas, yang membongkar norma-norma sosial yang merujuk pada kekerasan seksual. Nah, yang kedua, saya menekankan yang kedua adalah mengenai agensi. Agensi berarti orang-orang. Kita butuh banyak orang, mulai dari pemuka agama, guru, siapapun termasuk pekerja media, ya, termasuk pemerintah, ya, untuk ikut serta menjadi agensi membongkar norma-norma yang mendukung kekerasan seksual ini. Nah, khusus saya tekankan termasuk mungkin dalam hal ini juga ini pekerjaan Komnas Perempuan dan Kementerian Kemeninfo ya. Ini sebenarnya kawan-kawan merupakan agensi untuk coba melakukan perubahan habitus ini. Jadi sekali lagi karena kekerasan seksual itu dibudayakan, diwariskan, maka untuk membongkarnya kita juga melalui tahap-tahap itu. Saya kira itu. Oke, terima kasih Mbak. Kata kunci dari Mbak Yu tadi adalah membangun habitus untuk menyelesaikan kekerasan berbasis budaya. Salah satu tadi yang disebutkan adalah mengenai peran negara nih Bu. Nah, Komnas Perempuan sebagai lembaga nasional HAM, apa rekomendasi kepada negara yang bisa diberikan untuk menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual Bu? Silakan. Baik. Sebetulnya kalau dibilang apakah negara ini
sudah mempunyai alat hukum gitu. Sebetulnya sudah ada beberapa, misalnya yang ada di dalam KUHP, tetapi itu hanya mengurus tentang perzinahan dan pencabulan. Kemudian ada juga di Undang-Undang PKDRT misalnya. Tetapi ini sebagian besar yang diurus hanya pelaku. Ada juga Undang-Undang IT ataupun anti pornografi. Tapi sekali lagi ini adalah hal-hal yang harus disertai dengan misalnya untuk IT, hati-hati ketika kita memforward atau mengirimkan itu kepada yang lain, bisa jadi korban ini yang ingin bertanya dan ingin dilindungi, dia menjadi tersangka. Jadi dalam hal ini juga dibutuhkan satu literasi atau melek IT bagi masyarakat luas, gitu, sehingga dia tidak menjadi korban yang akhirnya jadi terdakwa begitu. Nah, kalau melihat bahwa sebetulnya bukannya tidak ada, tetapi nampaknya masih ada beberapa yang harus dilengkapi. Oleh karena itu, di dalam rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, di sana yang dilihat tidak hanya pelaku, tetapi di sana yang dilihat juga korban. Pemulihan korban adalah menjadi satu faktor yang besar di dalam merancang RUU ini, dan di dalam RUU ini juga terdapat mencegah segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual, kemudian mencegah ini bisa dilakukan tadi itu dengan pendidikan formal, informal, kemudian juga dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, tidak bisa sendirian, dan juga kemudian yang kedua, menangani, melindungi, dan memulihkan korban. Jadi ini juga satu rangkaian yang semuanya tidak hanya melihat kalau korban biasanya hanya dipanggil pada saat pengadilan untuk sebagai saksi, maka di dalam RUU ini mulai dari awal korban untuk bercerita itu juga sulit karena dampak kekerasan seksual itu mengenai psikologisnya. Dan ini menyebabkan dia mungkin berceritanya agak rancu. Nah, ini tidak dipahami juga oleh beberapa APH kadang-kadang, sehingga terkesan ini kok pindah-pindah ceritanya. Tapi sebetulnya dia harus sebetulnya dipulihkan dulu, sehingga dia bisa tenang untuk menceritakan segala sesuatunya. Nah, itu yang harus dilakukan, dan ini ada di RUU kami. Kemudian menindak pelaku. Tentunya menindak pelaku ini tidak hanya dia masuk dalam penjara, tetapi juga harus ditambahkan kalau tadi cara pandang dia ini salah, nah cara pandang yang salah ini yang harus juga diberi pemulihan cara pandangnya supaya tidak salah, sehingga dia bisa terhenti semua lingkaran yang menyebabkan terjadi kekerasan seksual pada siapapun, bisa laki-laki dan maupun perempuan. Kemudian yang terakhir adalah mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual. Kalau semua tadi dinyatakan bahwa pendidikan formal, non formal, pada semua lapisan masyarakat, apakah itu individu, rumah tangga, kita sebut sebagai juga mikrosistem, kemudian mesosistemnya, ekosistemnya, layanan sosial, mass media, bahkan juga pada ideologi pada makrosistemnya, kalau ini dijalankan bersama-sama, itu akan bisa. Karena ini permasalahan kita bersama, bukan hanya permasalahan pelaku atau hanya korban. Ya, baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Jadi RUU PKS bisa jadi upaya pencegahan yang dilakukan atau upaya penyelesaian kasus kekerasan seksual ini ya Bu ya. Benar. Dan RUU KS hadir untuk melengkapi undang-undang yang sudah ada untuk penekanannya perlindungan terhadap korban. Begitu ya Bu ya. Oke. Kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada kedua narasumber. Saya ucapkan atas ilmu yang sudah dibagikan kepada kita semua. Terima kasih juga untuk kawan Puan yang sudah menyaksikan dari awal hingga sekarang. Sampai jumpa di Her Story berikutnya. Her Story, Puan bersuara, Puan berdaya.